Kamu udah vaksin belum? Belum, nggak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi nggak emot. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin. Jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berangkat aja dulu sampai kamu udah divaksin. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, hari Senin ya, awal pekan di 7 Maret 2022. Dan hari ini sebagai kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar pagi tadi ya, ketika Anda menyimak di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan membahas seputar kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Dan topik kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ini pendengar, yakni selalu berulang, harga pangan bikin menjerit jelang Ramadan. Selalu berulang, harga pangan bikin menjerit jelang Ramadan. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kami ya. Ada Bapak Abdul Wahab Tahir, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Wahab Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi RRI. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini menarik ini Pak Abdul Wahab Tahir, terkait selalu saja berulang harga pangan, harga bahan-bahan pokok ini selalu membuat masyarakat menjerit menjelang bulan suci Ramadan. Nah, mengapa sebenarnya ini fenomena kenaikan harga selalu ada menjelang Ramadan ini dan selalu berulang Pak Abdul Wahab Tahir menurut Anda? Ya kan teori ekonominya itu kan seperti itu, semakin besar permintaan, barangnya sedikit, pasti memicu kenaikan harga. Yang saya inginkan adalah ada peran pemerintah, ada peran kita semua di dalamnya untuk menekan harga-harga tersebut. Itu kan itu yang DPR selalu dorong kepada pemerintah untuk hadir, untuk memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kan perilaku ini berulang-ulang sudah puluhan tahun kan. Betul. Selalu ada orang yang memanfaatkan momentum Ramadan ini, awal Ramadan ini untuk mengais rezeki kan. Itu sah-sah saja, tapi kan tidak boleh kemudian kenaikannya itu mencekik leher rakyat atau bahkan terjadi kelangkaan barang. Ya kan, kalau DPR ya dorong dong pemerintah yang harus kerja ini. Gitu. DPR aku terus melakukan sidak, kita dorong pemerintah melakukan operasi pasar. Dan kepada rakyat jangan panik, karena kepanikan ini dimanfaatkan lagi oleh para oknum-oknum yang memang ingin mencari rezeki di balik kepanikan itu. Kira-kira seperti itu. Lantas solusi apa ini sebenarnya yang harus dihadirkan baik itu dari pemerintah maupun juga dari masyarakat? Karena sebenarnya ini ada benang merahnya juga ya Pak Wahab Tahir, kalau kita melihat faktor psikologis dari masyarakat yang kadang ini menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat ini menjelang bulan suci Ramadan ini semua pada berburu, pada berlomba-lomba untuk membeli barang, dan ini juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga. Iya. Kan gini, rakyat itu butuh stok pangan dalam rangka menghadapi hari-hari besar keagamaan. Lantas potensi terjadinya noise dalam distribusi barang, memicu juga kenaikan harga, terjadinya kelangkaan juga. Seharusnya kan pemerintah melakukan operasi pasar, pemerintah melakukan, bisa saja kan pemerintah melakukan bekerja sama dengan seluruh jajaran kepolisian, TNI, Polri untuk melakukan
sidak ke gudang-gudang logistik semua yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki distributor atau supplier di Kota Makassar. Iya. Sehingga item-item kelangkaan barang itu bisa kemudian terhindarkan. Karena kan apabila ada satu barang, misalkan sembako, minyak goreng misalkan, terjadi kelangkaan, itu akan memicu harga barang-barang yang lain. Yeah. Karena begitu teori ekonominya, sehingga menurut saya peran pemerintah ya harus hadir, memberi rasa ketenangan kepada masyarakat, dan mohon kepada rakyat juga untuk tidak membeli melebihi dari proporsi yang seharusnya. Jangan panik, karena kalau panik dimanfaatkan oleh para spekulan. Saya ini mantan kepala pasar sebelumnya jadi anggota DPR. 14 tahun lalu saya kepala pasar. Hal yang pertama saya lakukan selalu memantau pergerakan harga-harga yang menurut saya tidak normal di awal dan akhir Ramadan. Biasanya harga itu akan normal di minggu kedua Ramadan. Karena itu tadi ada namanya juga pedagang memanfaatkan situasi. Peran pemerintah, DPR, menjaga jalur distribusi ini tidak terganggu. Kedua, memeriksa gudang-gudang stok-stok milik distributor dan supplier pabrikan agar tidak terjadi penumpukan. Termasuk juga agent. Ini juga penting. Karena mata rantainya kalau terganggu, distribusi itu pasti memicu harga karena terjadi kelangkaan. Ini kan permainan para spekulan saja. Oleh karena itu menurut saya, agar tidak terjadi simbiosis, mohon rakyat jangan panik, pemerintah, DPR, dan seluruh stakeholder yang ada, turun rame-rame. Kita menyidak informasi rakyat juga, kita membutuhkan di mana ini ada gudang yang berpotensi jadikan tempat penumpukan barang. Call ke kami akan turun dan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Begini cara yang ideal menurut saya, sehingga tidak memicu. Kalau kenaikan harganya sekitar 1-2%, ya mungkin kita bisa ngerti lah, karena itu permintaan yang cukup besar kan pada awal dan akhir Ramadan. Tetapi kalau kenaikan harganya itu sampai di atas kisaran 20-30%, bahkan 50%, itu tidak masuk akal itu. Kali banyak barang yang harus dibeli oleh masyarakat ya. Iya, berpotensi kan berapa sih pendapatan kita? Teori ekonomi, semakin banyak uang yang terbelanjakan kan berpotensi terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi, orang rame-rame narik duit di bank untuk belanja kebutuhan pokok, itu memicu instrumen ekonomi yang lain kan. Ya oleh karena itu hanya dua harapan saya. Pertama, rakyat jangan panik. Pemerintah harus hadir memberikan rasa ketenangan kepada masyarakat bahwa seluruh stok kebutuhan kita ada tersedia. Bagaimana caranya? Pemerintah harus terus aktif, dinas perdagangan, seluruh camat, lurah, dan seluruh stakeholder rame-rame mencari informasi soal di mana tempat yang berpotensi dijadikan penimbunan barang. Dan seluruh perusahaan daerah PD Pasar yang bertanggung jawab di pengelolaan pasar itu memerintahkan kepala pasar untuk membantu pergerakan harga-harga, jangan hanya para distribusi saja. Dan seperti itu, sehingga ada nuansa peningkatan layanan kita kepada rakyat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan peran serta dan juga kerjasama semua pihak ya untuk menekan kenaikan harga ini menjelang bulan suci Ramadan ya, Pak Abdul Wahab. Kita juga menghimbau kepada seluruh orang-orang yang berlebihan untuk membelanjakan uangnya, lantas mendistribusikan kepada rakyat kita yang lagi tidak mampu atau lagi kekurangan bahan pangan. Ya kalau ada 1.000 orang-orang dermawan di Makassar membelanjakan beras 1 ton masing-masing atau beli minyak goreng 1 ton, berarti ada sekitar 10.000 liter 100.000 liter yang bisa kita distribusikan kepada rakyat. Nah, saya pikir ini kan sekali lagi peran kita semua, peran pemerintah, kita DPR harus bersama-sama bekerja sama, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak terjadi kepanikan. Kalau ada 1.000 orang yang membagi minyak goreng, membagi beras, saya yakin tidak berani para spekulan itu bertindak
main mata atau menaikkan harga. Ngapain dia menaikkan harga? Stok kita tersedia kok, beras kita ada. Tapi tolong juga rakyat jangan panik. Karena kalau panik dimanfaatkan oleh para spekulan ini. Kira-kira begitu. Nah tadi kan Pak Abdul Wahab Tahir ini menginformasikan stok tersedia. Nah lantas seperti apa Anda melihat ini tingkat pengawasan seluruh kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan ini Pak Abdul Wahab Tahir? Kan peran pemerintah itu harus hadir melakukan, kan ini sekarang lagi era pasar bebas nih. Pemerintah punya keterbatasan dalam menjangkau hal-hal yang terlalu detailing seperti teknis seperti itu. Tetapi yang saya inginkan pemerintah itu menjaga jalur pasokan stok barang itu, jalur distribusi. Misalkan sayur dari Kabupaten Goa itu harus dijaga jalurnya gitu, jangan sampai terganggu distribusinya, kan seperti itu. Lantas kebutuhan pokok lain jangan terganggu, seperti barang-barang pabrikan. Barang-barang pabrikan itu kan mudah mendeteksinya, di mana gudangnya itu jelas, kita punya data soal itu, di mana tempatnya. Hanya kita butuh informasi dari seluruh aparat pemerintahan terbawah, termasuk RT RW dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang untuk memberikan kita informasi kalau ada tempat yang berpotensi jadikan tempat penampungan barang, sehingga kita bisa melakukan sidak ke tempat itu, kemudian yang meminta kepada pengusahanya untuk segera mendistribusikan. Karena kan dalil yang disampaikan para pengusaha semua itu semua dalil untuk mencari untung karena memanfaatkan kepanikan rakyat. Oleh karena itu saya minta rakyat jangan panik juga, kalau ada apa-apa segera informasikan di mana tempatnya, kita akan rame-rame melakukan. Saya yakin kok pemerintahan ini bisa bekerja dengan baik, tapi tolong dikasih waktu juga pemerintahan ini. Betul. Seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan seberapapun tingginya harga, ketika masyarakat membutuhkan bahan pokok tersebut pasti akan kebeli juga ya, Pak Abdul Wahab Tahir ya. Dia akan kebeli karena ini kebutuhan, seperti itu. Peran pemerintah menjaga jalur distribusinya sehingga tidak memicu harga. Kan cost itu, harga barang akan naik karena adanya cost, kan seperti itu teori ekonomi yang saya pahami walaupun basic ilmu saya hukum, seperti itu. Begitu terjadi gangguan distribusi, bertambah cost, harga barang tiba di pedagang pasti akan mahal, kan seperti itu. Kalau peran pemerintah Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan kabupaten-kabupaten penyangga lain di Kota Makassar bisa bekerja sama dan menjaga jalur distribusi itu, insya Allah tidak akan memicu cost itu tadi. Dan barang-barang pabrikan, ini kan barang-barang pabrikan seperti minyak goreng, gula, ini harus dipantau terus ini karena kebutuhan kita sangat besar di situ. Apalagi kalau Ramadan pasti umat Islam butuh yang manis-manis kan, karena itu harus dijaga. Apa peran pemerintah? Mudah kok mengendalikannya ini, mudah mendeteksinya. Bagaimana caranya? Kita satroni semua gudang-gudang penyimpanan mereka. Kita hubungi para pabrikan, kita hubungi distributor, agen, untuk jangan coba-coba bermain-main. Peran pemerintah di sini yang dimaksud. Gitu. Nah kalau lantas ada peran lain, apa itu peran dermawan? Hanyalah orang-orang mampu kita di Makassar ini. Marilah kita kerjasama. Kalau semua orang membelanjakan uangnya 1 ton saja, kalau 1.000 berarti 1.000 ton itu ada sekitar sekian ribu orang kepala rumah tangga yang bisa kita bantu, paling tidak menjaga asa mereka di awal Ramadan sehingga tidak memicu kepanikan dan dimanfaatkan oleh para spekulan itu tadi. Itu. Iya, Pak Abdul Wahab Tahir, apakah sejauh ini sudah ada rencana dari pihak DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar untuk paling tidak mensurvei sehingga bisa mengontrol harga ini menjelang bulan suci Ramadan, Pak Abdul Wahab Tahir? Ya kan, kalau di DPR itu kan kerjanya baik pendekatan komisi itu komisi B ya yang kerja itu. Tapi karena saya ketua komisi B dan kesejahteraan, bukan tidak berarti kalau ada informasi saya pasti turun kalau soal itu. Kalau saya sih mengimbau, mari dong kita pesan dalam perspektif agama saya karena saya Muslim, kita disuruh menjaga diri kita, tetapi kita juga disuruh membangun empati kepada orang. Karena kalau kita hari ini punya kemampuan, marilah kita belanjakan uang kita kemudian membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga tidak memicu kepanikan yang dimanfaatkan oleh para spekulan. Kira-kira begitu perspektif syiar Islam dan manfaat politik yang kita akan dapat dari situ. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau ada 50 politisi yang membelanjakan uangnya masing-masing
2 ton saja, Iya. maka ada sekitar 100 ton bahan pangan yang tersedia untuk rakyat. Kalau 100 ton, kalau dibagi per 1 tonnya adalah 200, berarti 1.200, ada 200.000 orang yang, ada 20.000 orang yang terlayani, ada 20.000 orang kakak terlayani. Paling tidak 3 hari tidak akan memicu kelangkaan, kepanikan yang kemudian dimanfaatkan oleh para spekulan. Ya berpulang ke kita saja, jangan juga semua dikembalikan kepada pemerintah kan. Kita saja semua ini. Kalau ada kita punya duit misalkan 10.000, kita bagi dong kepada masyarakat 5.000, kita manfaatkan untuk 5.000 kebutuhan kita. Begitu cara yang paling ideal sekarang ini dalam rangka mengantisipasi tidak terjadi kepanikan. Itu yang kita harapkan bersama ya, Pak Abdul Wahab Tahir ya. Iya dong, dermawan, sifat dermawan itu penting. Itu penting karena sekali lagi dalam perspektif agama, sedekah itu penting bagi diri kita, membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa dan rohani kita, jasmani kita dari hal yang negatif. Saatnya lah sekarang, jangan menunggu momentum pileg baru membagikan duit. Sekarang saatnya rakyat membutuhkan, hai para politisi, kalau kau punya kemampuan, hari ini Anda keluarkan duit Anda, minta bagikan kepada rakyat dan mohon rakyat doakan, insya Allah Anda akan mendapat manfaat. Kalau tidak mendapat manfaat kursi di DPR atau pilkada, Anda akan mendapat manfaat nanti di akhirat. Kira-kira begitu perspektifnya. Amin. Nah, ini kan Pak Abdul Wahab Tahir kan boleh dikatakan menjelang bulan suci Ramadan ini kurang lebih masih 3 minggu ke depan ya. Nah, memungkinkan tidak pemerintah bisa menekan harga sehingga tidak akan terjadi yang namanya kenaikan harga ini menjelang Ramadan, Pak Wahab Tahir? Bisa saja kan. Kalau pemerintah bekerja sama dengan Forkopimda, membangun komunikasi dengan Bulog, misalkan untuk melakukan operasi pasar, bisa-bisa saja. Kemarin kita melakukan operasi pasar di satu tempat, karena basic saya seorang aktivis partai, kita mendistribusikan minyak goreng sebanyak 3 ton, hampir 3 ton lebih ya, 3.600 liter. 3.600 liter itu dengan harga 13.500 per liternya. Dengan merek pabrikan, bukan curah ya. Ternyata kemudian hari itu di sekitar tempat pembagian kami itu mampu menetralisir harga-harga sembako yang ada di situ. Karena harga minyak ini, kelangkaan barang ini memicu berefek kepada barang-barang yang lain kan. Ya, namanya spekulan lah. Kalau minyak bukan hanya minyak goreng yang langka kemudian tidak memicu harga-harga lain. Memang efek ekonominya pasti begitu. Apabila ada satu jenis barang kebutuhan masyarakat itu menjadi langka, pasti memicu kenaikan harga-harga lain. Teori ekonomi seperti itu. Ini kan tadi Pak Wahab Tahir ini sempat menyinggung soal minyak goreng. Nah, kita berkaca dengan minyak goreng ini, Pak Abdul Wahab Tahir yang mengalami kelangkaan ya bahkan hingga saat ini. Apakah nanti menjelang Ramadan H-2 atau H-1 ini minyak goreng masih tetap langka atau memang ada tetapi harganya justru malah 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari harga saat ini, Pak Abdul Wahab Tahir? Kalau kita semua bekerja sama, pemerintah, stakeholder, Forkopimda dilibatkan, nggak beranilah para agen, distributor dan supplier itu memain-mainkan harga. Para pedagang juga nggak berani seperti itu. Nah, kenapa? Kita mampu menjaga pasokan, jalur distribusi pasokan barang sampai ke pedagang dan pengecer. Tidak akan mungkin lah mereka berani bermain dengan masa pendekatan kewenangan yang negara berikan kepada kita. Negara memberikan kewenangan kepada para pejabat untuk bertindak lebih. Itu perintah undang-undang. Apa itu bertindak lebih? Bisa menertibkan orang. Nah, jadi kita bisa tertibkan atas nama negara. Para agen jangan coba-coba main-main. Buktinya kemarin kita mampu mendapatkan 3.000, hampir 4.000 liter dalam minyak goreng kemasan. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Provinsi. Artinya ada jalur komunikasi yang bisa kita lakukan. Ini kan soal komunikasi saja. Lantas peran serta masyarakat untuk tidak panik. Nah, ini juga masyarakat kalau ada pembagian begitu, jangan juga memanfaatkan tiba-tiba menjadi miskin semua. Ini kan repot juga kan. Maksudnya berikanlah kesempatan kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Betul. Saya sebagai seorang politisi, seorang dengan basic agama yang cukup bagus, insya Allah kalau di dapil saya
saya punya stok minyak goreng yang saya akan distribusikan menjelang Ramadan. Itu mungkin tidak berefek kepada para spekulan, tapi paling tidak bisa menenangkan sedikit masyarakat tidak percaya bahwa jangan panik. Panik itu akan dimanfaatkan oleh para spekulan untuk menaikkan harga. Dan seperti itu macam-macam ini si modusnya hari ini. Ada dia bilang, saya menyimpan barang Pak karena harga barangnya saya tiba di gudang kami, tiba di toko kami 18.000 per liter. Itu kan buset itu. Itu berarti ada jalur yang terdistribusi, ada jalur distribusi barang yang terganggu. Pemerintah kita semua hadir di situ untuk menjaga pasokan barang itu. Dan kita berani harus ambil tindakan tegas kepada distributor, agent atau supplier yang melakukan penimbunan untuk melakukan penyegelan. Saya beri apresiasi kepada jajaran TNI Polri di beberapa tempat yang saya dengar kabar mereka berani mengambil tindakan dan memaksa para agent, supplier, distributor untuk segera menyalurkan minyak goreng mereka dengan harga yang patokan pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah. Kan lucu, kita ini produsen sangat terbesar di dunia, tiba-tiba minyak gorengnya menjadi sangat langka dan mahal. Dan harganya tidak main-main ya, kalau kita dapat di pasaran ini 39.000 malahan ya. 39.000 per 2 liter, ada 40.000 per 2 liter. Ini kan menyengsarakan rakyat. Ini sama saja ingin membunuh rakyat kita secara pelan-pelan. Kita semua di bawah sumpah bekerja sama memerangi hal tersebut, membantu hal tersebut, sehingga bisa meringankan beban rakyat kita. Bayangkan, seharusnya duit 40.000 itu bisa beli gula, bisa beli terigu, tapi hari ini mereka hanya bisa beli minyak goreng 2 liter. Betul. Sangat ironi, saya tidak mau mengatakan tragis ya, tapi ini ironi bagi kita semua. Dan kita semua, DPR, pemerintah, mari dong kita kerjasama. Rame-rame ngeroyok nih, jalur distribusi pasokan aman, tidak ada penumpukan barang. Kalau ada, kita rame-rame hajar mereka dengan pendekatan undang-undang. Bagaimana cara? Ya lakukan pendekatan hukum terhadap mereka supaya mereka jerah. Berbicara soal minyak goreng ini Pak Abdul Wahab Tahir, pastinya ini menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok juga yang paling banyak akan dicari oleh masyarakat ya, karena pemakaiannya pasti akan meningkat ini. Nah, bagaimana seharusnya ini masyarakat bersikap? Seperti tadi Pak Abdul Wahab Tahir sempat menyinggung soal kepanikan warga, kemudian dilihat juga dari efek psikologis yang menjadi pemicu kenaikan harga ini karena masyarakat ini berlomba-lomba untuk membeli. Dan tadi juga Pak Wahab Tahir menginformasikan kalau tidak menutup kemungkinan harga bisa saja turun ini di H-1 atau H-2 menjelang bulan suci Ramadan ketika ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Nah, lantas bagaimana seharusnya konsumen atau masyarakat ini bersikap di kurang lebih 3 minggu ke depan ini menjelang bulan suci Ramadan ini Pak Abdul Wahab Tahir? Kalau saya sih minta kepada seluruh rakyat untuk tidak panik. Setelah itu menyampaikan ke kita informasi kalau ada hal-hal potensi oknum yang melakukan penimbunan barang misalkan, sehingga kita bisa tolong rame-rame melakukan sidak di tempat itu. Intinya menurut saya, kalau berkaca dari pengalaman saya mantan kepala pasar, biasanya isu kenaikan barang itu kencang di 1 minggu, 2 minggu dan 1 minggu menjelang H-1 tadi, awal Ramadan tadi itu. Nah, tapi kalau ada peran pemerintah, kepala pasar, semua mampu menjalankan tugas dan kewenangan mereka dengan baik, insya Allah justru di H-1 itu terjadi harga menjadi sangat netral, normal. Kenapa? Ya normal karena apa? Kita mengancam akan melakukan operasi pasar. Gitu. Dulu gitu kita kerjasama dengan Bulog. Kalau kau menaikkan harga gula, harga minyak goreng, beras, saya akan menyurat ke Pak Wali untuk dilakukan operasi pasar di pasar Panampung. Takut itu para pedagang untuk menaikkan harganya. Gitu. Ini kan soal kerjasama kita, peran pemerintah hadir, kita jelas. Dan rakyat juga, kalau beli 2 liter itu kan bisa untuk menutup kebutuhan kita 1-2 10 hari pertama Ramadan. Jangan juga menumpuk sampai 6 liter karena akan terganggu jalur stok kita dan pastilah terganggu distribusi barang kita kan seperti itu. Kalau rakyat masing-masing beli
cukup 2 liter aja lah untuk ketersediaan 10 hari awal Ramadan. Nah, nanti kemudian beli lagi di 10 hari kedua di Ramadan, sehingga tidak memicu antrian, tidak memicu kepanikan seperti itu. Ini kan juga private media sosial juga ini kan selalu menggambarkan seolah-olah terjadi, padahal tidak terjadi kepanikan, tetapi kita dipanikkan oleh informasi yang belum tentu benar juga kan seperti itu. Tapi agar masyarakat tidak panik, peran kita semua, saya sebagai anggota DPR, pemerintah, Forkompinda, TNI Polri, mari kita bekerja sama menenangkan masyarakat pada semua agar masyarakat kita tidak menjadi panik yang kemudian memanfaatkan para spekulan. Yang namanya spekulan yang tidak ada kepanikan saja dia akan membuat kepanikan kan. Betul. Baik, yang terakhir ini Ya, mungkin Pak Abdul Wahab ya. Tahir ada harapan atau ada himbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar dan seluruh pendengar Pro 1 dari Makassar yang sedang memonitor siaran kita ini saat ini. Silakan Pak Kepada Abdul Wahab seluruh Tahir. rakyat Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar, mohon kalau ada orang yang berpotensi oknum atau distributor, agent atau supplier barang yang menumpuk, bisa menghubungi pemerintah atau menghubungi saya dan saya akan mengontak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan sidak. Ini penting agar tidak terjadi kelangkaan dan gangguan stok dan penyaluran distribusi kepada para pedagang. Kedua, minta kepada masyarakat untuk tidak panik, beli saja sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita panik, ini pasti akan dimanfaatkan oleh para spekulan untuk mencari keuntungan. Karena ada orang memang terlahir, dia ingin menjadi kaya, memanfaatkan kepanikan rakyat. Saya pikir seperti itu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Abdul Wahab Tahir untuk waktunya bersama RRI Makassar. Ya. Sehat selalu dan tetap semangat ya Pak Abdul Wahab Tahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Iya, terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kita dengan Bapak Abdul Wahab Tahir. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar yang tadi sudah menginformasikan kepada kita memang peran serta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait ini sangat dibutuhkan ya untuk menangani kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Dan tadi juga sudah diinformasikan pendengar jika masyarakat ini dihimbau tidak panik karena salah satu yang menjadi pemicu kenaikan harga menjelang hari-hari besar atau saat ini menjelang bulan suci Ramadan adalah karena kepanikan warga yang berlomba-lomba untuk membeli kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan. Dan tadi juga sudah diinformasikan peran pemerintah ini untuk terus melakukan sidak dan juga operasi pasar agar sangat memungkinkan ya harga di H-2 atau H-1 menjelang bulan suci Ramadan ini bisa turun dan harganya kembali normal. Saya Arti Alfian kembali sesaat lagi di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Aduh, HP. Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera guys. Sekarang langsung ke ini, guys, merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. 2 motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys, yang nonton sekarang langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong, bantu ki. Jalan Lentera sekarang, pak. Sini dulu pak. Sudah dulu itu, jangan sekarang langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan. Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. Nama saya Nandito Alsena, profesi saya sekarang saya seniman. Awal adanya COVID, saya nggak percaya sama sekali, demi Allah saya nggak percaya tadinya. Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif dan saya merasakan ternyata COVID itu ada. Nama saya Dini Yuliantika. COVID tidak hanya memisahkan ayah selamanya, membuat saya terisolasi dan menjauhkan saya dan anak tercinta saya. Saya Ahmad Esudi, saya tinggal di Pekanbaru. Bagi saya COVID-19 atau Corona adalah sebuah pengalaman duka yang sangat traumatik. Tidak hanya menyangkut diri saya, tetapi juga keluarga besar saya. Kami satu keluarga itu 18 orang terpapar COVID-19. Masihkah Anda tidak percaya?
bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya. Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo. Produk luar ini keren banget. Ambil ah. Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri. Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, nggak kalah loh, kualitasnya keren banget. Terus harganya juga oke nih. Ini aja ah. Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. Yang ini kak ya barangnya? Iya mas, buatan Indonesia loh ini. Terima kasih sudah membeli aku ya. Bangga buatan Indonesia. Lah mas, yang ngomong tadi siapa ya? Saatnya kita bangga buatan Indonesia. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini hari Senin ya, 7 Maret 2022. Dan saat ini pendengar kami masih membahas topik kita selalu berulang, harga pangan bikin menjerit jelang Ramadan. Tadi juga kita sudah perbincangkan ini dengan narasumber kita tadi ya, ada Bapak Abdul Wahab Tahir, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Dan tadi juga saat Anda menyimak, ini merupakan kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar Pagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 yang masyarakat ini sudah banyak memberikan komentarnya terkait kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Dan kita kembali perbincangkan ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Ambo Mase, beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ambo Mase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini topik kita karena memang kurang lebih 3 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan ini bulan suci Ramadan ini sudah kita akan hadapi begitu ya. Nah, selalu berulang harga pangan bikin menjerit jelang Ramadan. Bagaimana sebenarnya YLKI melihat kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan ini, Pak Ambo Mase? Ya, ini masalah topik yang selalu berulang, di mana kayaknya pemerintah sangat sulit untuk belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Pengalaman begitu. Ya. Jadi ini kan sudah kita tahu untuk masalah besarnya itu ada masalah kedaulatan pangan kita. Kita belum mampu berdaulat dalam hal pangan. Beberapa produk yang persentase impornya itu yang masih susah kita, seperti energi, termasuk gas, kemudian juga harga daging sapi juga yang merangkak naik begitu ya. Juga karena masalah ketergantungan impor. Nah, tapi di minyak goreng itu tak punya sumber daya yang besar
punya aset aset lahan produksi, tapi tidak bisa sampai saat ini drama tentang minyak goreng ini masih berlanjut terus, di mana juga pemerintah tidak bisa menormalkan, tidak bisa mengendalikan mulai dari proses produksi dan distribusinya. Nah ini yang sebenarnya yang saya katakan, ini kayaknya pemerintah tidak berani untuk secara tegas untuk membuat program-program jangka panjang, jangka menengah, itu yang membuat itu bagaimana mengatasi hal itu supaya tidak terulang. Jadi boleh dikatakan ini menjadi PR besar dari pemerintah ya, karena memang setiap tahun masyarakat boleh dikatakan sudah terbiasa dengan kenaikan harga ini, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan ya Pak Ambo Mase ya. Nah lantas seperti apa YLKI melihat ini solusi yang segera harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan harga, karena tadi ada yang menyampaikan kalau sebenarnya ini masih memungkinkan jika harga ini bisa saja ditekan dan harganya bisa normal saat H-2 atau H-1 menjelang bulan suci Ramadan, Pak Ambo Mase. Ya, jadi selalu harus ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ini kedaulatan kita terhadap pangan itu dengan semaksimal mungkin strategi-strategi peningkatan produk dalam negeri itu diupayakan. Jadi misalnya dalam hal energi itu kan sudah bisa dicari di mana celah-celah yang bisa memungkinkan ketergantungan impor itu bisa dikurangi. Yang gas saja itu 70%, dan itu yang sangat rentan ketika terjadi ada gejolak global, termasuk dengan tadi masalah perang itu juga sangat langsung terasa. Energi kita itu kan kayak gas non subsidi sudah naik. Nah, ini juga akan berdampak secara tidak langsung. Persentase untuk gas subsidi kecil, tapi ini kan akan berdampak pada migrasi orang dari gas subsidi ke yang subsidi. Yang saat ini yang menikmati subsidi itu hanya 35%. 60% itu dinikmati orang yang tidak berhak sebenarnya. Sedangkan subsidi juga sudah meningkat terus, setiap tahun itu meningkat terus. Nah ini masalah salah sasaran, masalah penata ini yang kalau begini terus tidak pernah secara aktif dilakukan perbaikan, ini akan berulang seperti itu. Tadi silakan Pak Ambo Mase. Silakan Diran. Nah, salah satu solusi atau langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk menekan harga sehingga harga ini kembali normal saat menjelang bulan suci Ramadan itu adalah operasi pasar dan juga sidak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait akan hal tersebut. Nah, lantas dari pihak YLKI sendiri, langkah apa yang dilakukan ke depannya menyikapi kenaikan harga ini, Pak Ambo Mase? Ya, operasi pasar itu kan istilahnya tindakan darurat ya. Tindakan darurat. Dan kalau kita lihat kasus-kasus di pasar itu lebih banyak merugikan orang-orang kecil. Berdesak-desakan, antri, kemudian ada juga tidak dapat seperti itu. Nah ini kalau model-model seperti ini dilanjutkan, ini juga berdampak negatif terhadap masyarakat kecil. Nah harusnya ini sistem distribusi dan kuotanya diperbesar sambil distribusi ini memastikan bahwa minyak goreng itu terdistribusi dengan baik. Karena hal ini kita lihat masih dianggap langka meskipun barangnya ada dengan harga yang tinggi.
Ini dan perlu ketegasan dari semua pihak. Satgas pangan juga harus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, dengan kenaikan harga ini, Pak Ambo Mase, apakah nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat ini? Ya, ini kan sangat dampak sangat rentan dan berdampak masyarakat, di mana ini kan sejumlah bahan-bahan pokok itu kan semua mengalami kenaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti itu. Dan ini tantangan pemerintah ini bagaimana menormalkan. Jadi seperti sering kita dengar stok kita aman sampai sekian, untuk saya 3 bulan sudah aman. Tapi kenyataan di lapangan ini kadang-kadang justru beda ya ini. Hanya sekedar memberi pernyataan ke publik, tapi di lapangan kadang-kadang itu berbeda seperti itu. Iya. Jadi sama sekali tidak akan mempengaruhi dengan daya beli masyarakat ya. Meskipun harganya naik, ini masyarakat akan tetap membeli, begitu Pak Momase? Masyarakat akan tetap membeli, tapi dengan strategi masing-masing, dan ini bisa berdampak kepada kualitas pangan dan secara tidak langsung kualitas gizi mereka. Oke. Misalnya misalnya kalau daging, mereka mengurangi konsumsi protein. Ini kan ini dampak ke gizi nih. Sementara kita kasus-kasus stunting itu masih tinggi. Nah, kalau masyarakat tidak mendapatkan gizi yang cukup karena adanya berbagai kenaikan harga ini kan berdampak juga kepada kualitas manusia secara tidak langsung. Ini yang kita perlu waspadai. Dan dampaknya nanti ke masyarakat membangun strategi mengurangi baik volume maupun kualitas gizinya. Seperti itu. Lantas bagaimana ini seharusnya konsumen bersikap ini menjelang bulan suci Ramadan dengan kenaikan harga saat ini, Pak Ambo Mase? Ya, saya kira mau tidak mau pemerintah dan stakeholder terkait harus bersama-sama memberi perhatian kepada masyarakat. Jangan orientasi profit bisnisnya itu kalau bisa dikurangi dan harus fokus kepada kebutuhan masyarakat. Kasus minyak goreng itu karena sebagian perusahaan besar itu lebih banyak mengimpor atau produknya itu dikonversi ke energi. Misalnya minyak goreng itu pakai untuk bahan bakar, diesel dan sebagainya. Padahal masyarakat justru membutuhkan ini. Masyarakat butuh sekarang minyak goreng itu. Jadi kepentingan masyarakat harus di atas segala-galanya. Baik. Yang terakhir mungkin Pak Ambo Mase, ini apa harapan Anda sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyikapi kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan saat ini? Silakan. Ya, harapan saya kita kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas yang punya kewenangan ini, semoga bisa melihat fakta-fakta di lapangan, melihat penderitaan masyarakat, sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang yang strategis efektif untuk membantu masyarakat mengantisipasi kenaikan harga ini. Karena ini faktor-faktor global juga turut mempengaruhi masyarakat hari ini. Baik. Kasus-kasus perang yang terjadi di Rusia dengan Ukraina ini bisa berdampak, karena energi juga berdampak kepada hal-hal lain. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ambo Mase, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Kota Makassar, sudah bersama dengan RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ambo Mase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, hari Senin 7 Maret 2022 yang membahas topik selalu berulang, harga pangan bikin menjerit jelang Ramadan. Dan memang di saat ini memang sangat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan juga seluruh pihak-pihak yang terkait ini, sehingga pemerintah juga paling tidak bisa menekan harga di momen menjelang bulan suci Ramadan. Paling tidak kalau saat ini masih terhitung kurang lebih 3 minggu ke depan ya, H-2, H-1 masih memungkinkan harga kembali normal. Itu yang kita harapkan bersama pendengar. Baiklah, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, Kanal Inspirasi. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.